Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong menyampaikan kekhawatirannya terkait performa sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Meski memiliki kesempatan bermain di liga-liga besar, banyak dari pemain abroad tersebut tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, yang dapat mempengaruhi kontribusi mereka untuk timnas Indonesia. Berikut ini kiprah pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Martin Paes saat ini merupakan bintang yang dinanti pecinta timnas Indonesia. Sayangnya, ia akan absen melawan Arab Saudi karena registrasi pemain sudah lebih dulu ditutup. Sebenarnya Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024. Namun ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia akibat terkendala regulasi FIFA, karena ia sempat membela tim Belanda U21 saat menginjak usia 22 tahun. Performa gemilang Martin Paes selama membela FC Dallas jadi alasan kuat Shin Tae-yong memanggilnya. Kiper berdarah Belanda tersebut bermain sebanyak 27 kali di MLS dan kebobolan 45 kali, serta mencetak 5 clean sheet. Jai Itzes merupakan bek timnas Indonesia yang saat ini bermain di Serie A Liga Italia bersama Venezia. Sejak musim lalu, Jai Itzes sudah jadi andalan Venezia di Serie B Liga Italia. Musim ini saat Venezia berlaga di Serie A, ia kembali dipercaya sebagai tulang punggung, bahkan telah mencetak 1 gol dari total 3 penampilan di semua kompetisi musim ini. Pengalaman dari Jai Itzes sangat dibutuhkan untuk skuad timnas Indonesia. Jai Itzes menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia, saat menjadi starter dalam pertandingan Venezia melawan Fiorentina, pada pekan kedua musim ini. Kelvin Verdonk merupakan pemain klub NEC Nijmegen di Eredivisie Liga Belanda. Kelvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia pada Juni 2024. Selain berposisi sebagai pemain bek sayap kiri, Kelvin Verdonk juga dapat menjadi bek tengah hingga gelandang bertahan. Musim ini, ia hanya sekali absen dari 4 pertandingan Eredivisie. 3 laga lainnya, Kelvin Verdonk bermain full 90 menit. Kelvin Verdonk tengah memiliki rasa percaya diri yang tinggi setelah membawa klubnya, NEC Nijmegen menang telak dan clean sheet saat bertandang ke markas Fortuna Sittard di Liga Belanda. Asnawi Mangkualam pada musim 2024-2025 bermain di Liga Thailand bersama Port FC. Ia memulai musim ini di Port FC dengan penampilan yang mengesankan. Kapten timnas Indonesia tersebut berhasil menjadi pemain inti dan membantu Port FC bersaing di posisi atas klasemen Thai League One. Asnawi bergabung dengan Port FC pada pertengahan musim 2023-2024. Dari 5 pertandingan di Thai League, bek kanan ini cuma sekali masuk sebagai pemain pengganti, sisanya selalu menjadi starter. Ia membantu Port FC meraih 4 kemenangan dan 1 kali imbang. Port FC saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan mengumpulkan 13 poin. Ivar Jenner resmi menjadi warga negara Indonesia pada 22 Mei 2023. Saat ini Ivar Jenner bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Meskipun ia merupakan pemain FC Utrecht U21, namun ia bermain full 90 menit pada 3 pertandingan. Hanya sekali ia tak masuk daftar susunan pemain, yakni saat menghadapi FC Emmen. Dengan kemampuan Ivar Jenner untuk mengatur tempo permainan dan memberikan umpan-umpan akurat, diharapkan akan membuat permainan timnas Indonesia bisa berkembang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Nathan Choaon saat ini bermain di klub Swansea City di divisi Championship Liga Inggris. Nathan Choaon jadi pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di divisi Championship Liga Inggris. Ia baru saja melakoni debutnya bersama Swansea City. Pada debutnya tersebut, Nathan Choaon masuk sebagai pemain pengganti. Nathan Choaon akan jadi amunisi yang kuat bagi pertahanan timnas Indonesia, lantaran ia dapat dimainkan sebagai bek maupun winger. Sepanjang karirnya bersama timnas Indonesia, ia telah mencatatkan statistik yang oke dengan 4 assist dari 11 pertandingan. Sandy Walsh saat ini bermain untuk KV Mechelen di kasta tertinggi Liga Belgia sejak tahun 2020. Sandy Walsh sempat tampil sebagai starter pada pekan pertama Liga Belgia. Kemudian pada pekan berikutnya bek serbabisa tersebut hanya duduk di bangku cadangan pada 3 laga berikutnya, serta bermain sebagai pemain pengganti pada 2 pertandingan.
Sandy Walsh sudah 12 kali tampil bersama timnas Indonesia. Tak hanya menjaga benteng pertahanan skuad Garuda, pemain berusia 29 tahun ini juga menyumbangkan 1 gol. Rafael Struijk saat ini bermain untuk ADO Den Haag di Divisi 2 Liga Belanda. Musim 2004-2025 ini, Rafael Struijk telah bermain sebanyak 2 pertandingan bersama ADO Den Haag. Setelah 2 kali tampil sebagai starter, ia harus puas duduk di bangku cadangan pada pekan ketiga. Rafael Struijk bahkan tidak masuk pada susunan pemain saat ADO Den Haag kalah telak dari Excelsior. Debut resmi bersama timnas Indonesia dilakoninya ketika melawan Palestina pada Juni 2023. Penampilan terbaik Rafael Struijk bersama timnas adalah saat mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan pada Piala Asia U23 tahun 2024. Justin Hubner saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 di Liga Inggris. Ia kembali ke Wolverhampton U21 setelah musim lalu dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Justin Hubner sudah bermain saat Wolverhampton U21 menghadapi Arsenal U21 di Premier League 2. Pada pertandingan tersebut pelatih Wolverhampton, Jamie Collins memainkan Justin Hubner sebagai gelandang. Sebagai gelandang, ia mampu mengendalikan tempo permainan dengan baik, dan turut serta dalam membangun serangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia adalah bek serba bisa. Shane Patinama saat ini bermain untuk KAS Eupen yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia. Ia baru memainkan 7 menit saja dari 3 pertandingan timnya. Saat pertandingan KAS Eupen melawan RWD Molenbeek, bek berusia 26 tahun itu masuk daftar susunan pemain, tapi tidak dimainkan sama sekali. Shane Patinama hanya duduk di bangku cadangan. Hingga pertandingan berakhir, Shane Patinama tidak mendapatkan kesempatan bertanding dari pelatihnya, Mirsad Selimbegovic.